Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan sharing, berbagi pengalaman kami dalam menerapi anak kami melalui Al-Qur'anul Karim. Persiapan-persiapan apa saja yang nanti sekiranya mungkin rekan-rekan bisa contoh. Dan pengalaman kami menerapi Al-Quran ini, sedikit cerita sudah dipaparkan di slide Dreams Come True. Perjalanan kami hijrah karena anak kami untuk umat. Baik, untuk yang pertama adalah jelas Al-Quran sebagai pegangan kita sebagai seorang muslim. Di sini Al-Quran yang kami pakai adalah Quran hafalan dan ada terjemahan. Karena semenjak kita mengenal terapi Al-Quran melalui Rehab Hati Foundation, banyak sekali pengalaman kami dalam berkomunikasi melalui Al-Quran. Dan kami ingin menaikkan tingkat, yaitu dengan menghafal Al-Quran. Karena anak kami inilah, kami sebagai orang tua lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran ini. Mengapa ada terjemahan? Yang pertama adalah menguatkan hafalan kami dalam menerapi Al-Quran. Karena setiap ayat-ayat ini memiliki kandungan sangat luar biasa sekali, dan kami penasaran dengan kandungan ayat tersebut. Baik, yang berikutnya setelah Al-Quran ada hadis. Silahkan mau hadis yang terjemahan silahkan ya. Hadis Bukhari dan Muslim atau beberapa rekan-rekan silahkan rekomendasikan apa saja yang rekan-rekan pilih ya. Ketika ada hafalan atau bahasa Arab yang bagus dan Arab gundul silahkan. Yang berikutnya adalah At-Tibyan. Kami mendapatkan buku ini dari Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Di sini ada adab penghafal Al-Quran. Di sini banyak sekali, masya Allah, keunggulan, keutamaan dalam menghafal Al-Quran. Selain kita menerapi, juga mendapatkan hikmah, barokah, dan sebagai penyelamat kita di yaumul hisab kelak. Ya. Yang berikutnya adalah fawaid. Ya. Di sini banyak hikmah-hikmah yang kita telaah, yang kita dapatkan untuk mencapai ketajaman kita dalam menuju Allah. Di sini pustaka dari Imam Asy-Syafi'i, yang mentahqiq adalah Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi. Ya, rekan-rekan bisa dapatkan di toko Muslim, silahkan. Dari kitab aslinya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Berikutnya adalah Al-Wajiz. Ya. Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Di sini tentang fikih menjadi seorang muslim, ya, tata cara kita menjadi seorang muslim dari bangun tidur sampai tidur lagi, di sini ada, ya. Yang berikutnya tentang kitab tauhid, ya. Di sini penulisnya dari Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, penerbit dari Ummul Qura. Nah, banyak pengalaman kami ketika menerapi itu lengah di perjalanan.
Nah, dengan adanya kitab tauhid ini yang tidak terlalu tebal, ya rekan-rekan, banyak pengalaman kami ketika kombinasi antara menterapi Al-Quran dengan ketauhidan lebih dahsyat sekali rekan-rekan sekalian. Dan ini kita banyak juga menghadapi teman-teman orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus dan mereka berhenti di tengah jalan. Nah, dengan adanya ini sebagai saku kita, uang saku kita. Kalau di sini adalah kolbu saku kita. Sehingga ketika menterapi anak dengan ikhlas, dengan ringan sekali. Ya, yang berikutnya, nah ini dikasih buku dari Mu'alaf Jogja Center, Panduan Praktis Hijrah. Di sini banyak hikmah-hikmah dan panduan ketika kita berhijrah. Karena banyak sekali mereka yang berhijrah hanya sebagai lisannya saja, kolbunya tidak ikut. Dan juga ketika sudah berhijrah, malas. Aduh, kayaknya lingkungan sudah nggak bisa memungkinkan lagi. Hanya aku sendiri saja yang menghadapinya. Nah, di sini rekan-rekan sekalian, nanti rekan-rekan juga bisa cari di Mu'alaf Center Indonesia, dapatkan buku ini juga, okay? Nah, Panduan Praktis Hijrah. Ini dapat hadiah dari cetakan ketiga. Nah, silahkan nanti kita akan kupas ya. Yang berikutnya adalah Minhajul Muslim, menjadi seorang muslim yang baik, konsep hidup ideal ya dalam Islam. Nah, di sini rekan-rekan juga banyak doa-doa ya yang disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ya. Di sini pencetak dari Darul Haqq. Beliau ini pengajar tetap di Masjid Nabawi. Nah, di sini ada yang namanya akidah, ibadah, akhlak, muamalah, pernikahan, rumah tangga, hukum waris, hukum pidana, dan peradilan dalam Islam. Silahkan dapatkan buku ini. Silahkan mendampingi dalam terapi Al-Quran. Karena kalau kita hanya memasrahkan kepada peru'yah, sedangkan kolbu kita masih belum, susah rekan-rekan sekalian. Ya. Karena sejatinya adalah ujian musibah itu datang dari Allah. Lalu kita sebagai yang diuji dan kita juga yang sadar atau tidak. Banyak sekali mereka yang mencari jalan pintas. Mencari peru'yah sajalah, sudah cukup. Nah, ketika sekali datang di ru'yah kok nggak ada perkembangan, udah lepas, kayaknya Al-Quran tidak kurang cocok nih, atau cari ustadz yang lain yang lebih dahsyat lagi. Nah, subhanallah. Nah, di sini rekan-rekan menjadi seorang muslim itu bagaimana dijelaskan. Yang berikutnya adalah Adda wa Addawa. Ini buku mengupas tentang kedahsyatan doa. Ya, doa sebagai senjatanya seorang muslim. Di sini juga ada pengupasan tentang macam-macam penyakit hati dan cara pengobatannya. Dan dikupas tentang banyak doa-doa yang tidak terkabulkan kenapa? Dan banyak doa-doa yang terkabulkan pula. Nah, kuncinya di sini. Bukunya tidak tebal, ya. Nah, ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pencetak dari Imam Syafi'i. Yang mentahqiq itu adalah Syekh Ali Hasan bin Ali Al-Halabi Al-Athari. Ya, nah, silakan dapatkan buku dimanapun rekan-rekan inginkan. Yang berikutnya adalah buku yang bestseller, ya, Seni Menerapi ABK dengan Al-Quran. Penulisnya Muhammad Taufik. Ya. Ini didapatkan ketika kami online gitu. Kami mencari referensi banyak dan beliau cocok dengan kami, ya. Cocok. Ini rekan-rekan bisa dapatkan ya secara online atau bagaimana ya.
Mengungkap fakta baru, faktor risiko penyebab ABK dengan metode analisis atau FIK. Dan di sini saya combine dengan sistem dan pedoman dari Rehabati Foundation, yaitu tentang tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita. Nah, karena dengan adanya melewati Rehabati Foundation ini, kami begitu sangat antusias sekali dalam mengikuti kajian-kajian yang disajikan oleh Ustadz Nuruddin Al-Indonesi. Kami sering mengikuti melalui online karena kesibukan kami masing-masing. Dan di situ banyak yang sembuh dengan Al-Quran, dan banyak pula yang hengkang, yang lepas diri dari Al-Quran, mencari kesembuhan dengan yang instan. Subhanallah, melalui dukun atau melalui sesuatu yang mereka banggakan, padahal itu di luar dari syariat. Ya. Yang berikutnya adalah buku panduan kecil dari Rehabati, ya, sudah bulukan ya. Nah, di sini juga tidak lupa ketika rekan-rekan menterapi, meruqyah sang anak atau orang tua atau istri atau orang lain, rekan-rekan perlu adanya pembentengan diri dengan zikir pagi petang. Ya, di sini sebagai seorang muslim, ya, apalagi kita menterapi dengan Al-Quran atau ruqyah syar'i, ya, banyak sekali serangan-serangan yang atas izin Allah tersampaikan kepada kita. Oleh karena itu, untuk menjaga pembentengan perisai kita adalah zikir pagi petang. Ya, begitu saja rekan-rekan sekalian. Insya Allah kami sedang membuat buku tentang terapi melalui Al-Quran, buku ruqyah syar'iyah, panduan praktisi ruqyah syar'iyah yang kami dapatkan dari berbagai sumber yang kami kumpulkan, dan juga dari slide Rehabati Foundation sebagai acuan utama kami dalam menjelaskan pemaparan materi-materi, dan juga buku yang kedua tentang lanjutan dari buku yang pertama yang kami buat, tapi dikhususkan untuk anak kebutuhan khusus. Nah, insya Allah bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan soft copy-nya, karena kami belum memiliki dana untuk mencetak hard copy, insya Allah kalau rekan-rekan berkenan silahkan menghubungi atau komentar. Dan juga bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan soft copy juga silahkan mengirimkan alamat email di kolom komentar. Nanti kami akan mengirimkan lewat email. Karena buku masih belum selesai, kami lanjut terus. Insya Allah ketika setiap slide-slide kami sampaikan, dan juga kami kirim melalui email per materi. Semoga Allah menjaga kita, kesehatan, kesejahteraan, keberkahan di dalam keluarga kita. Sekian yang dapat kami sampaikan. Masih banyak buku-buku yang kami mau paparkan, tetapi banyak buku yang dipinjam, mohon maaf ya. Jadi ketika rekan-rekan membutuhkan, insya Allah kami akan sampaikan, insya Allah secara gratis. Silahkan. Dari kami sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.